Halo saudara-saudara semuanya, selamat berjumpa kembali dalam tayangan Seduh dan Teduh. Kali ini sudah tayang yang kedua. Di saat saudara sedang memulai kehidupan, ataupun saat badan mengalami letih lesu, menyeduh secangkir teh hangat akan menjadi kesembuhan. Demikian pula harapan kita melalui acara Seduh dan Teduh Dikasih Klaten yang sedang haus akan arti dan makna kehidupan, yang sedang letih lesu karena menghadapi pergumulan. Jangan pergi kemana-mana, jangan matikan ataupun pindah channel, ikuti acara ini. Tuhan menyiapkan sesuatu untuk mendahsyatkan hidup saudara. Mari kita bersama dalam rangkaian sajian acara Seduh dan Teduh Dikasih Klaten. Kita mulai dengan satu pujian menata hati kita. Kita naikkan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita rasakan bersama. Kehidupan kita laksana sebuah perjalanan saudara sekalian akan sampai pada tujuan kalau ada peta pemandu kehidupan. Setuju saudara?
Betapa mendunya firman-Mu Tuhan. Dekat dengan firman, setia pada firman, langkah perjalanan hidup saudara sekalipun harus berliku, sekalipun harus di jalan yang terjal dan berbahaya, karena ada peta kehidupan, ada firman Tuhan yang saudara pegang, saudara tetap akan sampai ke kota tujuan dengan selamat dan damai sejahtera. Tetap setia pada firman-Nya. Seduh dan teduh membuka ruang bagi saudara untuk semakin dekat dengan firman-Nya, juga membuka peluang bagi saudara untuk menjadi berkat bagi sesama yang punya pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan, menjadi kesaksian yang bisa saudara tuliskan dan kirimkan ke alam dunia ini. Kami menanti sungguh apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan saudara dapat menjadi berkat bagi sesama ketika saudara berkenan men-sharingkan, menuliskan, menceritakan. Seduh dan teduh juga menjadi ruang doa yang sedang punya perkumpulan. Saudara tidak sendiri, kami bersama tim di sini siap menerima apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara untuk kita doakan bersama-sama. Mari kita bersama mulai seluruh rangkaian acara ini dengan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami berucap syukur Tuhan, Tuhan mengaruniakan berkat kepada kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu dalam suasana yang teduh. Kiranya kami memperoleh kesegaran seperti secangkir air teh yang diseduh. Hadirlah menyegarkan, hadirlah memberi kekuatan, dan juga melepaskan penat haus dahaga kehidupan kami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menuntun kami yang mengutus untuk menunaikan rangkaian pelayanan ini di Purapi. Demikian pula seluruh pemirsa Tuhan tambah-tambahkan berkat pengetahuan iman, diberkati dengan tuntunan sabda-Mu, diberkati dengan motivasi-motivasi yang akan dialirkan Tuhan melalui rangkaian tayangan ini. Engkau melawat seluruh saudara para pemirsa setia dalam tayangan acara ini. Demikian pula kami akan menerima firman Tuhan tuntunan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara semuanya, Bapak Ibu sekalian yang setia mengasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saya pernah mendengar satu syair lagu, ya ini kayak lagu rock apa ya? Uang, lagi-lagi uang, itu masuk apa? Aku rock ya. Oh, di saat di acara seduh dan teduh kita membicara tentang sesuatu yang saya yakin ini menarik perhatian. Siapa di antara kita, di antara pemirsa yang tidak mau buat, gitu ya? Semua mau. Mas Agus sudah tahu pasti ya. Semua pengen uang, semua pengen uang, semua cari uang, semua cari uang, ya. Siang dipakai sampai malam untuk bekerja, ya. Malam sampai pagi untuk bekerja, balik pulang kata orang untuk uang. Uang bisa menggerakkan orang, uang bisa membuat orang menjadi begitu bersemangat. Tapi juga sebaliknya, orang yang terpuruk gara-gara salah belanjakan, tidak sesuai harapan, wah inginnya mendapatkan sedemikian banyaknya, tapi ternyata malah kehilangan, malah tidak jadi mendapatkan apa-apa, hanya capek, hanya marah, buah yang diperoleh dan seterusnya. Nah, lagi-lagi uang dan lagi-lagi uang. Bagaimana kita menjalani kehidupan, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, ya, masa depan bagi anak-anak saudara? Betul, saya sepakat uang ikut menjadi bagian untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup kita. Tapi apa kata firman Tuhan tentang sikap batin yang sesungguhnya terhadap uang? Mari dalam suasana keteduhan kita mencoba meneliti kehidupan kita kembali. Dalam posisi yang benar, dalam posisi yang dikehendaki Tuhan, atau kita sedang terjerumus terhadap sesuatu sikap di mana tanpa kita sadari atau tanpa kita kendalikan, kita sudah terperosok jauh dari apa yang diharapkan Tuhan
relasi, sikap batin kita terhadap kekayaan, terhadap uang saat kita hidup di dunia ini. Dua bagian bacaan. Yang pertama Ibrani, saudaraku, Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 8. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan, demikian bunyi sabdanya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini bagian pertama. Demikian bunyi bacaan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5 sampai 8, terutama di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, dua bacaan ayat di dalam Ibrani 13 ini. Jangan kamu menjadi hamba uang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, uangnya sendiri netral. Ya, ada lembaran terkecil sampai dengan yang paling senang ketika menerima lembaran berwarna merah. Lebih lagi kalau tidak hanya seorangan diri, tapi dia membawa teman. Ada di tangan saudara, ada di saku saudara, di dompet saudara. Menyenangkan. Uangnya sendiri netral. Tetapi yang ada dalam pikiran, yang ada dalam keinginan kita, bisa membuat kita menjadi tidak netral, sikap batin kita terhadap uang. Yang pertama harus dihindari adalah, jangan kamu menjadi hamba. Arti kata menjadi hamba, kehidupan ini diatur. Jangan kamu menjadi hamba uang. Sikap pertama yang tidak boleh terhadap uang, kita tidak boleh memiliki tuan yang namanya uang. Artinya ketika kita menjadi hamba, uang itu menjadi tuan mengatasi kehidupan kita. Apa-apa ditentukan, apa-apa diarahkan, apa-apa dikendalikan oleh kekuatan uang. Apa-apa diukur, apa-apa dibobot, apa-apa ditimbang oleh besar kecilnya uang. Kedamaian saudara, ketentraman saudara, sukacita saudara ditentukan oleh seberapa banyak yang ada pada saudara. Uang itu ada di dalam tangan saudara. Membayar, menentukan seberapa suasana sukacita saudara. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan menjadi hamba. Yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi, banyaknya tidak bisa ada batasnya. Kurangnya pun sebenarnya juga tidak ada batasnya. Kapan kita itu menjadi puas bukan ditentukan dari karena terlampau kurang atau harus selalu banyak. Tapi di saat saudara dan saya bisa menerima yang ada pada kita itu sebagai sebuah kecukupan. Resep kedua, untuk bisa bersikap tidak diperhamba, diperbudak, dikuasai, ditentukan oleh uang. Sikap yang kedua yaitu hati kita bertahan dalam kecukupan. Jadi cukup, ya menurut si A dengan 5 lembar belum merasa cukup. Tapi si B, dia baru ada setengah lembar saja sudah happy-nya luar biasa. Jadi kebahagiaannya itu pada jumlahnya atau pada hatinya yang menerimakan. Ya, ada orang yang sudah punya, tapi sudah mengkhawatirkan dari apa yang belum ada di tangannya. Tapi ada orang yang belum mendapatkan, tapi sudah bergembira dengan apa yang dia harap akan dia peroleh. Ya, mengendalikan hati dengan rasa cukup yang kedua. Mengendalikan hati dengan rasa cukup. Yang ketiga, punya keyakinan
bahwa Allah kita itu tempat bersandar yang kokoh lebih dari segala banyaknya harta, banyaknya uang yang saudara andalkan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, membebaskan kita dari rasa khawatir. Diperbudak, menjadi hamba uang, bisa dalam bentuk manifestasi, seperti yang terurai di depan tadi. Merasa kurang, dan kurang. Ya. Tidak yakin Tuhan menjadi sandaran dan penolong. Tidak akan merasa cukup. Ya, itu sudah menjadi budak dari uang, hamba dari uang. Dan kehilangan rasa berani bersandar dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita jatuh. Sikap batin, pikiran, ketentraman kita ditentukan oleh kekuatan, kuasa dari uang. Bacaan berikutnya, Pengkhotbah 5 ayat 9-10 menjadi bagian akhir dari renungan kita. Bagaimana tidak lagi-lagi uang, tetapi kita bisa menata, bisa mengatur, dan bisa mengendalikan diri. Tidak menjadi hamba uang. Kedamaian, ketentraman kita tidak ditentukan itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungannya? Pemiliknya selain daripada melihatnya. Jadi, dari bacaan pengkhotbah ini menunjukkan dan menegaskan uang bila saudara tempatkan menjadi sarana memperoleh kepuasan, dijawab di sini tidak akan ada titik hentinya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Saudara, bagaimana kehidupan saudara hari ini? Apakah saudara sedang bergumul dengan persoalan keuangan? Saudara sedang berhadapan dengan beban keuangan berupa hutang piutang? Saudara menjadi sangat dipengaruhi ketentraman saudara? Saudara menjadi sangat emosional ketika tidak ada atau belum tercukupi apa yang menjadi kebutuhan keuangan saudara hari ini, hari esok, ataupun beberapa waktu untuk kebutuhan usaha, bisnis, pekerjaan saudara? Kembali kepada firman Tuhan. Tuhan sanggup menjadi sandaran saudara. Tuhan sanggup menolong. Demikian pula, letak dari segala keterkendalian kita adalah ketika hati kita ada batasan rasa cukup disertai dengan rasa syukur. Mari, yang sedang bergumul dengan keuangan, jangan jadi hamba uang, tapi jadilah hamba Tuhan terlebih dahulu. Berserah pada Tuhan, yakin pada Tuhan dan pertolongannya. Seberapapun yang menjadi pergumulan saudara, akan ada jalan keluar yang secara ajaib Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada saudara. Asal saudara yakin Tuhan akan menjadi penolong hidup saudara, maka Tuhan pun akan menolong saudara. Jadikan Tuhan sandaran utama, bukan uang, kekayaan yang menjadi tuan mengendalikan saudara. Tidak pernah ada rasa puas, tidak pernah ada rasa cukup. Mungkin ada di antara saudara saat ini sedang bergumul dengan persoalan, ya maaf dikata, pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Ya, waduh, mudah, tapi sulit untuk memenuhinya. Mudah mendapatkannya, tapi dikejar-kejar oleh waktu. Ada yang bunga harian, ada yang bunga mingguan, ada yang bunga bulanan, ada yang bunga menjadi buah, atau bunganya lebih besar daripada pinjaman yang saudara terima. Hingga membuat damai saudara hilang, sukacita saudara hilang. Hidup dikejar-kejar, rasa takut, telepon berdering, terlambat 1 jam dari hari yang ditentukan saja sudah ditelepon. Apalagi terlambat seminggu saudara, dikejar-kejar. Saudara kehilangan kedamaian, saudara kehilangan ketentraman. Ini waktunya. Dalam saat yang teduh ini, serahkan beban saudara, berserulah pada Tuhan.
ya, minta pertolongan sama Tuhan supaya ada jalan keluar untuk melepaskan saudara. Mungkin ada yang terjebak dengan gesek-gesek dan gesek kartu kredit. Ya, waduh, geseknya gampang, dapatnya kartu gampang. Mengembalikannya itu yang terkadang menjadi soal. Jangan ada di antara kita membiarkan kedamaian yang mahal itu, kedamaian yang indah itu tercabik hanya lagi-lagi karena uang. Kembali menjadi abdi Allah, hidup dengan berkata cukup, disertai rasa syukur, dan yakin Tuhan menjadi sandaran utama kehidupan saudara. Tuhan harga termahal, lebih dari segala uang yang bisa saudara peroleh atau kumpulkan. Supaya kembali hidup damai sejahtera, sekarang, esok, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati usaha saudara, Tuhan memberkati keuangan, Tuhan memberkati ekonomi, pribadi maupun rumah tangga saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari, kalau ada di antara saudara yang ingin didoakan, ya bisa sekali lagi menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar YouTube saudara ini. Saudara bisa minta didoakan, saudara bisa sharing pergumulan hidup, ataupun sebaliknya, mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Kalau saudara ingin diubah Tuhan menjadi pribadi yang dahsyat, ya, berikan kesempatan untuk kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama dengan cara men-sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang saudara alami untuk dibagikan kepada sesama yang lainnya, ataupun sebaliknya untuk didoakan bersama-sama melalui tim pelayanan Seduh dan Teduh GKJ Klaten. Sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa, ya, kita menaikkan pujian terlebih dahulu, Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiringi. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datangnya air yang sedap. Dari cadas di depanku datangnya air yang sedap. Batu cadas yang begitu gersang, bila menjadi sandaran kita adalah Tuhan, mampu diubah menjadi sumber air deras yang menyegarkan. Seduh dan Teduh menuntun setiap pemirsa untuk bisa kembali bersandar pada Tuhan, bergantung pada pertolongannya, setia pada firman-Nya, sehingga hidup saudara akan didahsyatkan oleh Tuhan. Mari kita bawa doa. Ini ada beberapa pokok doa yang sudah masuk.
nanti kita bawa bersama-sama untuk kita doakan. Dan sekali lagi seluruh pemirsa punya kesempatan untuk didoakan. Tulis pokok-pokok doa saudara di nomor WA yang tertera di layar ini. Mari kita bersama bersekutu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami petunjuk firman-Mu, bagaimana kami tidak boleh menghamba kepada yang di luar Tuhan, termasuk yang sering terjadi, banyak orang hidup menghamba kepada uang. Uang, lagi-lagi uang, menjadi sumber yang dianggap menguatkan, memotivasi, membangkitkan gairah, sehingga ketika tidak ada uang di tangan, orang menjadi kehilangan semangat, kehilangan kekuatan, atau rela menempuh segala cara sekalipun berujung hilangnya damai sejahtera. Kami berdoa, tanamkan di hati kami sikap hati yang benar, sikap iman yang tepat, perihal cara pandang kami terhadap uang, harta, dan kekayaan. Dan ajarlah kami berkomitmen untuk hidup hanya bergantung kepadamu. Engkaulah sandaran kami, engkaulah kekuatan kami. Kami doakan saat ini beberapa permohonan doa yang sudah kami terima. Kami mendoakan permohonan dari Ibu Endah Yudianti untuk mendoakan suami kekasih Bapak Jarod yang saat ini dalam rawatan dokter di rumah sakit ruang ICU. Tolonglah Tuhan, sertailah Tuhan, pulihkanlah Bapak Jarod sembuh dari derita sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memohonkan permohonan Ibu Tutik untuk suami kekasihnya Bapak Joko Suranto pasca halangan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Pulihkan luka-luka yang diderita oleh Bapak Joko Suranto. Demikian pula berikan kedamaian, ketentraman, jauhkan dari trauma, jauhkan dari hal-hal yang mengganggu ketentraman batin keluarga ini. Namun biarlah dalam derita ada kekuatan dan pertolongan Tuhan melawat, menjamah, memulihkan sembuh sehatnya Bapak Joko Suranto. Kami juga menaikkan permohonan doa untuk Ibu Atik Ngatimo yang saat ini sedang berbaring sakit di rumah. Ulurkan tangan Tuhan, menjamah Ibu Atik Ngatimo. Dalam nama Yesus pulih sehat, dapat bekerja kembali, dapat mencari rezeki untuk kehidupan keluarganya dengan berjualan di pasar. Oleh karena itu, sembuhkan Ibu Atik Ngatimo dari derita raganya. Kami juga menaikkan permohonan doa Bapak Ibu Pramudito. Kiranya Tuhan ulurkan tangan, masa pemulihan sembuh dari derita sakit COVID. Tidak berlarut panjang, segera ada kekuatan, segera ada pemulihan dari Tuhan. Hadir mengembalikan kesehatan, kekuatan, dan memberkati Bapak Ibu Pramudito, disegarkan dan disehatkan di dalam berkat Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami juga mendoakan sanak saudara kami pemirsa, yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan persoalan keuangan, baik terlilit hutang piutang dalam bentuk apapun, membuat dikejar oleh waktu, memiliki tanggungan dan beban yang tidak mudah dan ringan. Biarlah melalui tayangan seduh dan teduh saat ini, diingatkan untuk berseru memohon pertolongan Tuhan, bersandar dan mengandalkan Engkau ya Allah. Di dalam berkat-Mu berikan jalan keluar, di dalam berkat-Mu berikan kelepasan, sehingga sanak saudara kami ini terbebas dari tanggungan hutang piutangnya, terselesaikan dengan damai sejahtera, dan selanjutnya hidupnya bergantung, disertai rasa syukur dan cukup, mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, dan yakin percaya Tuhan pemelihara yang tidak akan meninggalkan seluruh kebutuhan hidupnya. Ampuni dosa kesalahan kami, bila dalam mengelola keuangan ada sandungan-sandungan yang tidak berkenan. Kembalikan damai sejahtera dan sukacita hati kami. Inilah seru doa syafaat. Terima dan dengarkan ya Bapa. Semua kami minta dengan yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian, saudara-saudara semua,
atas kesetiaannya mengikuti tayangan Seduh dan Teduh. Kiranya berkat Tuhan ada pada saudara. Saudara diberi jalan bebas oleh Tuhan, lepas dari pergumulan-pergumulan kehidupan, terutama yang berkaitan dengan hutang piutang, mengelola keuangan, semua dikembalikan dengan rasa bersandar pada Tuhan. Selamat berjumpa dalam tayangan Seduh dan Teduh minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan mendahsyatkan hidup saudara. Sampai bertemu di lain waktu. Lebih baik satu hari di belantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan meninggal